Bab 3441. Ton berasal dari klan tingkat suci. Dia bukan murid yang terpilih, tetapi dia berperingkat tinggi di antara murid dalam. Dia berjalan ke sisi Eduardo. Eduardo, aku ikut denganmu. Aku juga tidak percaya apa yang dikatakan Jack. Saya datang ke sini untuk mendapatkan hadiah, dan saya tidak ingin membuang waktu saya. Senyum Eduardo nyaris membelah wajahnya ketika seseorang pergi ke sisinya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Ton, kamu membuat pilihan yang cerdas. Saat itu dikatakan, beberapa binatang lagi terbang di atas mereka. Binatang buas itu tidak secepat itu, dan mereka sepertinya tidak memperhatikan manusia di bawah mereka. Eduardo sangat bersemangat akan hal itu, dan dia mengesampingkan semua keraguannya. Ayo pergi, ini hanya membuang-buang waktu untuk terus menunggu di sini. Kami hanya perlu sedikit lebih berhati-hati, dan tidak ada yang akan terjadi pada kami. Begitu kerajaan roh iblis ditutup dan kita aman dengan hadiah kita, mereka pasti akan sangat cemburu. Ton sama bersemangatnya. Setelah dia mengangguk, dia pergi bersama Eduardo. Ekspresi Jack tidak pernah berubah. Dia tidak akan menghentikan mereka berdua pergi kemanapun. Bahkan jika dua orang lebih sedikit berarti lebih sedikit bantuan, keduanya hanya akan menimbulkan masalah jika mereka tetap tinggal. Stefanus berbeda. Begitu mereka berdua pergi, akan berbahaya bagi tim mereka terlepas dari apakah mereka kembali atau tidak. Bahayanya bukan hanya dari Demon Spirit Beast, tapi juga kelompok Jack. Jack tidak bungkuk. Prajurit dari dunia kelas 2 akan memiliki 2 orang lebih sedikit, yang berarti mereka hanya akan memiliki 12 orang. Jumlah mereka akan melemahkan kelompok mereka secara keseluruhan. Stephen mengerutkan kening saat berkata kepada Eduardo, saya tahu Anda tidak akan mendengarkan apapun yang saya katakan, tetapi Anda harus menjelaskan satu hal. Kami adalah tim, Anda tidak bisa mengesampingkan kami begitu saja. Keterampilanmu ada di posisi kedua di tim ini. Anda akan dibutuhkan untuk sesuatu yang penting. Jika kamu membawanya pergi, kamu hanya akan merugikan orang-orangmu sendiri. Ketika Eduardo mendengarnya, dia berkata dengan santai, kalau begitu kamu bisa ikuti aku ke sana. Sudah kubilang jangan dengarkan musuh kita. Jika Anda bersikeras untuk menjadi bodoh dan tetap bersama mereka, maka Anda akan terbunuh oleh kebodohan Anda sendiri. Anda dapat mendengarkan Jack jika Anda mau, saya tidak akan mendengarkannya. Setelah dia mengatakan itu, Eduardo berbalik untuk pergi. Stephen dengan panik berdiri di depannya, dengarkan aku. Jack sepertinya tidak berbohong. Jika ya, dia tidak akan mengarang cerita sedetail itu. Binatang roh iblis benar-benar bisa menyerap darah manusia. Stephen pada dasarnya berbicara ke dinding pada saat itu. Eduardo menolak untuk mendengarkan, bahkan merasa Stephen berusaha menyakitinya. Eduardo mengulurkan tangan dan mendorong Stephen menjauh, kamu bukan tuanku. Kami bahkan bukan dari klan yang sama. Anda tidak berhak membuat keputusan untuk saya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda tidak bisa mendapatkan hadiahnya, jadi Anda tidak ingin saya mendapatkannya juga. Aku tidak akan sebodoh itu. Kata-kata itu sangat kasar. Meskipun mereka sudah saling kenal cukup lama, mereka tidak berasal dari klan yang sama. Oleh karena itu, kepercayaan relatif lebih rendah. Bab 3442. Hal-hal sudah meningkat ke tingkat itu. Jika Stephen terus meyakinkan Eduardo untuk tetap tinggal, dia akan benar-benar dicurigai mencoba menjatuhkan Eduardo. Stephen pasti tidak berpikir seperti itu saat tubuhnya menegang dan napasnya mulai bertambah cepat. Amarahnya mulai memuncak. Semakin dia memandang Eduardo, semakin dia ingin meninju wajah Eduardo. Bocah itu benar-benar terlalu sombong. Stephen mencoba memberikan nasihat dan memberi Eduardo alasan yang sangat kuat. Tidak mendengarkan adalah satu hal, tetapi memutarbalikkan niatnya adalah hal lain. Stephen membuang muka, terserah. Jika itu yang benar-benar ingin Anda pikirkan, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Anda akan berpikir bahwa saya mencoba menyeret Anda ke bawah tidak peduli apa yang saya katakan. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, jika Anda menyesalinya dan bergabung kembali dengan tim, Anda tidak bisa begitu keras kepala lagi. Anda harus mendengarkan saya untuk semuanya. Anda tidak dapat memiliki pendapat sendiri lagi. Eduardo mendengus, menunjukkan ekspresi jijik.
Begitu dia membunuh cukup banyak Demon Spirit Beast, dia mungkin memutuskan untuk kembali ke tim. Apakah dia mendengarkan Stephen atau tidak akan bergantung pada perasaannya. Namun, demi kebebasannya saat itu, Eduardo mengangguk. Stephen akhirnya terlihat lebih santai setelah itu, tapi dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Eduardo tidak mudah diyakinkan. Eduardo mungkin hanya setuju demi kenyamanan. Stephen sudah memutuskan untuk tidak menghentikan Eduardo. Dia mundur selangkah dan memberi jalan. Eduardo akhirnya tersenyum ketika dia berbalik untuk mengangguk ke arah Ton. Ton dengan penuh semangat mengikuti. Mereka berdua mulai bergegas ke arah mana binatang itu pergi. Semua orang tampak seolah-olah menghilang dan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Beberapa prajurit dari dunia kelas 2 merasa sangat berkonflik. Mereka merasa seperti tinggal dan pergi, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Lagi pula, jika tim tidak bergerak, dan mereka pergi untuk membunuh binatang roh iblis, mereka pasti akan berakhir di 3 besar. Harta yang luar biasa itu akan menjadi milik mereka. Namun, jika yang dikatakan Jack benar, maka sangat mungkin mereka akan kehilangan nyawa. Mereka semua mengerutkan kening pada pemikiran itu. Mereka melihat saat mereka berdua pergi. Baik Eduardo dan Ton melaju dengan cepat. Mereka melewati hutan lebat dengan penuh semangat, terutama Ton. Dia merasa seperti terobosan besarnya tepat di depannya. Selama dia memanfaatkan kesempatan itu, dia akan semakin dekat untuk menjadi murid pilihan. Kemudian, dia akan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Semua orang yang memandang rendah dirinya akan berlutut di hadapannya. Ton menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Saat mereka melaju ke depan, dia berkata kepada Eduardo, "Eduardo, kamu sangat pintar." Semua orang telah dibodohi oleh Jack. Mereka percaya apapun yang dikatakannya. Demon Spirit Beast dengan kepala manusia. Itu semua bohong. Mereka tidak ada sama sekali. Dia pasti punya rencana besar di balik semuanya. Mereka sama sekali tidak membunuh binatang buas. Jika hanya kita berdua yang melakukannya, maka kita akan berbagi semua hartanya nanti. Eduardo tertawa keras. Dia sangat bahagia saat itu. Kamu benar, orang-orang itu takut akan segalanya. Jack baru saja mengucapkan beberapa patah kata, dan mereka tidak berani melakukan apapun karena takut mati. Kami benar-benar berhasil mendapat untung kali ini. Kami berdua akan meningkat pesat jika kami mendapatkan harta ini. Mereka semua akan menjadi hijau karena iri hati. Bab 3443. Ton mengangguk antusias, senyumnya hampir membelah wajahnya. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara gemerisik di sebelah mereka, seolah-olah ada sesuatu yang melaju kencang di antara dedaunan. Keduanya tertegun. Ekspresi kebahagiaan melintas di mata Eduardo. Keberuntungan ada di pihaknya. Mereka belum lama berada di sana, dan mereka sudah bertemu dengan Demon Spirit Beast. Tidak peduli berapa banyak yang mereka temui, semuanya akan mati untuknya. Saat dia memikirkannya, dia berkata kepada Ton, "Keluarkan senjatamu. Jangan biarkan binatang apapun melarikan diri dari kita." Ton mengangguk. Tiba-tiba mereka mendengar suara roda gigi bergerak. Eduardo menegang, merasa suara itu agak aneh. Saat berikutnya, dia melebarkan matanya begitu lebar sehingga tampak seperti akan keluar dari rongganya. Itu karena dia melihat penjepit besar dengan cepat mendekatinya. Eduardo melompat dan langsung menghindarinya. Namun, dia baru saja mundur 2 langkah ketika dia merasakan kakinya menegang. Melihat ke bawah, benda panjang dan lengket melilit kakinya, menyebabkan Eduardo sangat terkejut. Dia berteriak, "Benda apa ini?" Dia tidak terlalu memikirkannya karena itu adalah situasi yang berbahaya. Dia mengeluarkan senjatanya dan memotongnya untuk melepaskan kakinya. Pedangnya yang tajam menebas benda itu, tapi tidak patah sama sekali. Pedang itu akhirnya tersangkut di atasnya, menyebabkan Eduardo benar-benar terpana. Tepat setelah itu, dia mendengar lebih banyak gemerisik. Ketika dia melihat ke atas, napasnya berhenti. Benda aneh apa itu? Lebih dari 10 binatang buas berkepala manusia ada di depan mereka. Semua binatang ini memiliki penampilan yang unik. Mereka memandang Eduardo dan Ton dengan kilatan tajam di mata mereka. 3 dari mereka memiliki tubuh seperti kodok. Mereka membuka mata dan meludahkan lidah mereka yang tipis dan lengket. Saat itulah Eduardo menyadari apa yang melilit kakinya. Eduardo berkata, "Jadi itu benar.
Dia tidak percaya apa yang dikatakan Jack barusan, berpikir bahwa Jack telah memuntahkan omong kosong. Dia mengira Jack hanya begitu detail karena itu adalah jebakan, dan siapapun yang jatuh ke dalamnya adalah orang idiot. Dia pikir dia yang paling pintar, selalu waspada. Baru kemudian dia menyadari bahwa Jack tidak berbohong. Dia yang idiot. Pada saat itu, dia mendengar tangisan kesakitan di sisinya. Eduardo menoleh ke belakang dan melihat bahwa seluruh tubuh Tom telah ditangkap oleh lidah. Seekor binatang berduri melayang di depan Tom. Perlahan-lahan memotong tubuh Tom, dan darah mulai mengalir keluar. Darah menodai pakaian Tom, membuatnya meronta dan berteriak kesakitan. Eduardo melihat semuanya dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Sebagai murid terpilih, dia mengalami banyak kesulitan. Dengan semua pengalamannya, sudah jelas apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Bab 3444. Dia tidak bisa lagi membantu Tom. Dia harus segera melarikan diri. Kalau tidak, apa yang terjadi pada Tom akan terjadi padanya. Eduardo meraung marah saat dia membentuk segel demi segel. Segel dengan cepat menyatu di udara. Cahaya di sekelilingnya mulai redup seolah-olah matahari terbenam. Tentu saja, kegelapan hanya menyelimuti Eduardo. Segel yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi biji hitam pekat. Benih-benih itu dengan cepat berputar di udara, menyerap semua cahaya di sekitarnya seperti lubang hitam. Eduardo berteriak, "Hancurkan!" Benih hitam itu dengan cepat menyerang lidah yang menahan kaki Eduardo. Saat benih gelap menyentuh lidah, mereka mulai menelan semuanya. Lidah terus-menerus ditarik. Itu berlangsung sesaat sebelum dihancurkan. Pada akhirnya, lidah jatuh, melepaskan kaki Eduardo. Ketika Eduardo melihat itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia bahkan tidak repot berpikir saat dia segera pergi. Namun, dia hanya melarikan diri sesaat sebelum dia ditangkap oleh lidah lagi. Saat itu, Eduardo sudah berjuang habis-habisan. Sayangnya, keberuntungannya telah meninggalkannya. Bukan hanya kaki kirinya yang tertangkap, tapi kaki kanannya juga. Dia berbalik untuk melihat, dan 5 dari binatang seperti kodok itu membuka mulutnya, memuntahkan 5 lidah. Mata mereka menatap tepat ke arahnya. Hati Eduardo merinding melihat pemandangan itu. Sebelum dia bisa terus berjuang, tangannya dibungkus oleh lidah. Pada saat itu, semua anggota tubuhnya telah terkunci di tempatnya. Bahkan pinggangnya memiliki lidah di atasnya. Napasnya panik saat dia berteriak. Dia mencoba membuat teman-temannya menyelamatkannya, tetapi itu hanya angan-angan. Mereka telah maju begitu cepat sebelumnya. Dia sudah 20 km jauhnya. Tidak ada yang akan mendengarnya bahkan jika dia merusak tenggorokannya dengan berteriak. Asteris. Pada saat itu, tempat para prajurit berkumpul sangat sepi. Keputusan dari sebelumnya telah disetujui oleh semua orang. Mereka semua mengesampingkan dendam mereka untuk saat ini, dan sejak itu tidak ada yang berkomentar. Tak satu pun dari mereka menunjukkan banyak emosi di wajah mereka. Namun, mereka masih memiliki konflik di masa lalu. Bahkan jika itu gencatan senjata, mereka tidak duduk bersama. Sebaliknya, ada celah meteran tetap di antara mereka. Mereka duduk di dua sisi. Jack berada di pusat para pejuang dari dunia kelas 3. Sementara itu, Stephen berada di tengah para pejuang dari dunia kelas 2. Waktu perlahan berlalu. Setelah sekitar 1 jam, keheningan dipecahkan oleh Jack. Dia membuka matanya dan melihat ke arah Stephen. Periksa untuk melihat apakah keduanya yang pergi tadi masih memiliki bekasnya. Saat dia mengatakan bahwa semua orang membuka mata mereka pada saat bersamaan. Stephen mengerutkan kening, tidak membuang waktu untuk mengeluarkan akal sehatnya untuk merasakan tanda yang ditinggalkannya pada Eduardo dan Tom. Setelah beberapa saat, mata Stephen menyipit saat dia berkata dengan suara serak, "Aku tidak bisa merasakannya lagi." Saat itu dikatakan, hati semua orang melonjak ketakutan. Para prajurit dari dunia kelas 2 mengirimkan indera mereka untuk mencoba merasakan mereka berdua juga. Semua prajurit telah menempatkan tanda mereka satu sama lain sebelum mereka pergi. Semua orang berusaha merasakan jejak yang mereka tinggalkan pada Eduardo dan Tom. Bab 3445. Stephen menoleh untuk melihat yang lain di belakangnya. Setiap orang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Stephen merasa hatinya tenggelam. Itu berarti tidak ada yang bisa merasakan tanda itu. Itu berarti Eduardo dan Tom jelas tidak dalam kondisi baik.
Seorang prajurit dari dunia kelas 2 berkata dengan suara gemetar, ini baru 1 jam. Bagaimana mereka? Dia benar, hanya 1 jam singkat telah berlalu, dan sesuatu telah terjadi. Itu terlalu cepat. Jantung Stephen berdebar kencang. Dia tidak bisa tenang. Namun, dia tahu bahwa situasinya hanya akan memburuk jika dia tidak tenang. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, menenangkan diri. Jack memandang Stephen dengan dingin, memandang Stephen dengan lebih baik. Dia benar-benar pemimpin tim itu. Dia selalu membuat dirinya tenang dalam setiap situasi. Terkadang, impulsif tidak akan menyelesaikan masalah, dan hanya akan memperburuk masalah. Setelah 5 menit, Stephen memandang Jack, saya akui, saya meragukan kata-kata Anda sebelumnya, tetapi keraguan itu hilang sekarang. Situasinya sekarang sangat buruk. Stephen sangat frustrasi. Keduanya mungkin sudah mati. Sebenarnya, dia tidak terlalu sedih tentang itu. Dia sedih karena mereka berdua sekarat berarti para prajurit dari dunia kelas 2 lebih lemah. Mereka bahkan kurang cocok untuk faksi Jack. Setelah itu, mereka mungkin akan menjadi umpan meriam untuk Jack. Stephen sangat membenci Eduardo saat itu. Orang itu bisa mati karena kesombongannya jika dia mau, tapi kematiannya telah menyebabkan hal seperti itu. Semua prajurit dari dunia kelas 2 harus memikulnya. Stephen menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika kita hanya duduk di sini dengan sabar dan tidak tergoda untuk berburu binatang buas, seharusnya tidak ada masalah lagi. Jack menggelengkan kepalanya, kurasa itu tidak akan semudah itu. Bahkan jika kita hanya duduk di sini, banyak hal masih bisa terjadi. Saat itu dikatakan, Stephen tercengang, hal-hal masih akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Mereka mungkin tidak akan bergerak dengan mudah ketika kita memiliki begitu banyak orang yang berkumpul di sini. Jack menggelengkan kepalanya tak berdaya, mereka pasti akan menyerang. Tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka akan mencoba membunuh kita semua. Ketika Jack mengatakan itu, dia tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Stephen dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka memucat. Seorang pejuang dari dunia kelas 2 bertanya dengan keras, mengapa kamu mengatakan itu? Mengapa mereka ingin membunuh kita berapapun harganya? Saat perdebatan sengit berlanjut, binatang buas itu sudah memiliki beberapa gerakan baru. Sebuah tim yang terdiri dari 50 Demon Spirit Beast dengan Monster Karsh sebagai pemimpinnya dengan cepat mendekati lokasi mereka. Karsh baru saja membiarkan beberapa binatang iblis berlevel rendah mengamati manusia dari udara. Setelah menentukan jumlah dan posisi manusia, mereka berhenti sekitar 1 km dari tempat Jack berada. Bab 3446. Karsh berkata dengan keras, bergerak berdasarkan apa yang kita rencanakan. Ingat, sebelum kita menyerang, jangan biarkan dirimu terlihat. Saat Anda melihat sesuatu, kirimkan pesan. Semua binatang menjawab pada saat yang sama, kami akan mengikuti perintah pemimpin besar. 40 sesuatu binatang pergi, meninggalkan 5 di belakang. Karsh memiliki tubuh yang panjang. Bagian atasnya kurang lebih terlihat seperti manusia, sedangkan bagian bawah tubuhnya tampak seperti belalang sembah yang sangat besar. Itu mengerutkan kening, melihat ke arah di mana kelompok Jack berkumpul, tidak mengatakan apa-apa. Mijas mengangkat alis dan berkata, saya tidak tahu apa yang dipikirkan Raja. Kenapa dia panik? Bukankah kita mengatakan kita akan mengambilnya perlahan? Mengapa kita akan membunuh mereka semua kali ini? Bibir Karsh berkedut putus asa saat mendengar itu. Itu berbalik untuk melihat Mijas, ingin memukul kepala pihak lain. Ia berkata dengan dingin, apakah kamu bodoh? Apakah Anda tidak tahu tentang Setia dan yang lainnya menghilang? Selain melihat sisa-sisa pertempuran, mereka berempat benar-benar menghilang. Mereka pasti sudah mati, jadi Raja membuat kita tidak mengampuni siapapun. Mijas masih belum mengerti. Itu berpikir sejenak sebelum berkata lagi, jika mereka mati, maka mereka mati. Bukankah normal 1 atau 2 orang mati untuk setiap tugas? Meskipun mereka berempat mati kali ini, itu tetap tidak bisa diterima sepenuhnya. Mereka hanya kurang beruntung bertemu seseorang yang membunuh mereka berempat, tapi tentunya kita tidak membutuhkan tindakan drastis seperti itu. Mengelilingi sekelompok besar manusia, kita pasti harus membayar harga yang sangat besar. Itu tidak layak untuk keempatnya. Pada saat itu,
bahkan Besan di sampingnya tidak tahan. Besan mengerutkan kening dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kami melakukan semua ini untuk membalaskan dendam keempatnya? Apakah kamu bahkan punya otak? Petik 2. Mijas jelas marah karena disebut tidak berotak. Itu mengejek dan berkata, lalu apa alasannya? Berhentilah mencoba bersikap seolah kau sangat pintar, oke. Saya hanya bertanya karena saya tidak mengerti. Petik 2. Besan mengejek dan berkata, kamu masih tidak bahagia. Alasan apa lagi yang mungkin ada? Tentu saja, untuk menghentikan orang-orang itu menyebarkan rahasia kita ke manusia lain. Setelah mereka keluar, mereka pasti akan menyebarkan apa yang terjadi di sini. Kemudian, rencana kita akan diungkapkan kepada semua orang, dan akan lebih sulit bagi kita untuk melakukan apapun. Itu sebabnya kami bersedia membayar harga yang sangat besar untuk membunuh manusia yang mengetahui rahasia itu. Kita perlu mengubur rahasianya di kerajaan roh iblis. Selain itu, Raja hanya membutuhkan darah 10 manusia lagi untuk membuat terobosan dan naik level. Kemudian, bahkan jika manusia yang lebih kuat masuk, mereka tidak akan dapat menyebabkan masalah bagi kita. Mijas berkedut. Tiba-tiba dia kehilangan kata-kata. Jadi itulah alasannya. Mengapa itu tidak memikirkannya? Ia mengira Raja sedang mencari balas dendam, yang menurut Mijas sangat aneh. Sejak kapan Raja begitu berbelas kasih? Karsh mengulurkan tangan dan menyela diskusi mereka, jangan buang waktu lagi. Orang itu sedikit kuat. Kita harus menggunakan kekuatan penuh kita nanti. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kita masih punya kesempatan untuk menutupinya jika yang lain kabur, tapi jika orang itu kabur, akan sulit untuk membunuhnya lagi. Orang yang dimaksud Karsh itu dikenal oleh semua orang. Mereka berkumpul di sana justru karena orang itu. Bab 3447. Mijas berkedut, manusia juga tidak akan hanya duduk di sana. Kami berhasil menyelesaikan semua tugas kami dengan lancar sebelum ini karena manusia tidak tahu kami menyembunyikan keahlian kami. Selain itu, kami memiliki keunggulan dalam hal jumlah sebelum ini. Kami sudah kehilangan beberapa keuntungan itu. Orang itu pasti telah menceritakan rahasia kita kepada semua orang. Mereka pasti akan berjaga-jaga. Kami tidak akan semudah ini kali ini. Banyak dari kita pasti akan mati untuk ini, terutama untuk membunuh orang itu. Aku bahkan tidak bisa menjamin bahwa aku akan mampu bertahan. Mengatakan bahwa Mijas merasakan hawa dingin di hatinya. Ia tahu bahwa tugas kali ini sangat sulit. Banyak dari mereka mungkin akan mati bagi manusia. Namun, terpaksa melakukan tugas ini. Ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan selamat dari tugas itu, tetapi jika mereka melawan perintah Raja, mereka pasti akan dibunuh oleh Raja. Besan mengerutkan kening, jangan terlalu tertekan. Jangan pikirkan lawan kita sekuat itu. Kali ini, kami membawa 50 bersama kami. Aku baru saja mendapat pesan dari Raja. Untuk menjamin keberhasilan tugas ini, dia mengirim 30 lagi. Kami memiliki begitu banyak dari kami, jika kami masih tidak dapat menangani mereka, kami harus menerima bahwa kami tidak beruntung. Karsh menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, jangan terlalu tertekan. Pada saat ini, kita harus membuang pikiran itu. Kita harus menggunakan potensi penuh kita. Pada saat itu, Jack tidak mengetahui bahwa mereka telah dikepung oleh binatang buas. Dia mengangkat selembar kertas dan mendengarkan semua orang saat dia menggambar di atasnya. Stephen terlihat cemas ketika dia menatap selembar kertas di tangan Jack. Matanya sedikit bergetar, terlihat jelas betapa bingungnya dia. Setelah Jack menggambar dalam waktu yang lama, Stephen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kita akan pindah lokasi sekarang. Jack mengangguk, bahkan tidak melihat ke atas saat dia berkata, setelah kita menentukan lokasi kita, kita akan segera bergerak. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Ini tidak seperti Anda belum menyadarinya. Beberapa binatang berlevel rendah telah terbang lewat. Mereka sudah memastikan lokasi kita, dan mengamati setiap pergerakan kita. Stephen tidak lagi berani meragukan kata-kata Jack. Lagi pula, mereka sudah membayar harga untuk melakukannya. Dia dengan panik berjalan di tempat, pikirannya terus-menerus memikirkan apa yang dikatakan Jack. Jack berkata bahwa binatang itu pasti akan mencoba menjebak mereka. Stephen bertanya mengapa Jack begitu yakin. Jack menjawab dengan suara serius, itu karena mereka sadar bahwa kita sudah mengetahui rahasia mereka.
Untuk menyembunyikan rahasia mereka agar mereka dapat membunuh lebih banyak manusia di masa depan, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka akan menemukan cara untuk membuat kita semua tinggal di sini. Semua orang merasa kedinginan ketika mereka mendengar itu. Mereka akhirnya mengerti betapa berbahayanya situasi mereka. Meski begitu banyak dari mereka yang berkumpul di sana, tetap saja tidak aman. Jack dengan panik menggambar di atas kertas untuk mengetahui geografi tempat itu. Dia ingin mencari tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Dia mengerutkan kening dan bertanya, danau bundar yang besar itu, apakah di barat? Apakah Anda yakin itu langsung ke barat? Jack sedang berbicara dengan salah satu pejuang dari dunia kelas 2. Bab 3448. Prajurit itu mengangguk dengan tegas, saya yakin itu ada di barat. Pada saat itu, saya takut akan bahaya apapun, jadi saya berkeliling di sekitar saya. Saya memastikan bahwa danau itu ada di sana. Jack mengangguk sebelum dia menggambar danau di selembar kertas itu. Mereka telah dikirim ke berbagai penjuru kerajaan roh iblis dan berkumpul di sana bersama. Untuk menemukan tempat yang mudah dipertahankan dengan cepat, Jack meminta semua orang memberitahu dia apa yang mereka lihat dalam perjalanan. Jack menatap sisi barat sejenak sebelum dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak. Tempat itu hanya bagus karena memberi kami visi yang luas, kami tidak bisa mengatakan itu mudah untuk dipertahankan. Jika mereka tiba-tiba menyerang, kita hanya bisa mundur ke satu arah saat kita bertarung. Kami pasti akan menderita kerugian besar. Setelah Jack menolak posisi itu, dia bertanya kepada semua orang lagi, apakah Anda melihat lembah atau gua di jalan? Bahkan puncak gunung pun baik-baik saja. Kes berbinar di matanya saat dia mengangkat tangannya dengan penuh semangat, aku ingat di suatu tempat. Tempat itu seharusnya cukup mudah dipertahankan. Jack mengangguk, membiarkan Kes melanjutkan. Kes menarik napas dalam-dalam dan mengingat apa yang dia ingat. Tempat itu adalah pegunungan yang agak tinggi. Ada ngarai di belakangnya. Ngarai itu sangat sempit sehingga hanya 2 orang yang bisa berjalan sekaligus. Apakah Anda menganggap itu mudah untuk dipertahankan? Jack memiliki kilau di matanya saat dia menegakkan punggungnya dan mengangguk, tentu saja. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Apa kau tidak mengingatnya? Kesa menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku tidak menyebutkannya sebelumnya karena aku merasa tempat itu agak aneh. Ketika saya berdiri di pegunungan, saya bisa melihat ujung ngarai itu. Saat dia mengatakan itu, dia berhenti dan mengerutkan kening, ada kabut di ujung ngarai. Itu menutupi seluruh area dan sepertinya tak ada habisnya. Aku merasa aneh, jadi aku ingin melihat apakah ada tempat lain. Ketika Jack mendengar itu, dia mengangkat alis. Dia menggambar pegunungan di peta, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia melihat setiap posisi secara detail, dan dia berpikir sejenak sebelum dia menunjuk tepat ke pegunungan, kalau begitu mari kita bertaruh. Kami berangkat ke tempat ini sekarang. Semua orang saling bertukar pandang khawatir satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Semua orang sudah memperlakukan kata-kata Jack sebagai Injil. Lagi pula, mereka yang tidak mendengarkan Jack akhirnya mati. Mereka secara alami menahan diri untuk tidak menyuarakan perbedaan pendapat. Setelah mereka bergerak sekitar 1 kilometer, mereka tiba-tiba melihat 8 binatang roh iblis dengan kepala manusia di depan mereka. Selain Jack dan Rudy, ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang buas yang terlihat seperti itu. Semua orang tercengang saat mereka mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk berperang. Binatang buas itu tidak ragu sama sekali ketika mereka melihat manusia. Mereka membuang susunan sinyal. Sinyal meledak di udara seperti kembang api, dan gelombang kejut dipancarkan. Bab 3449. Bibir Jack menegang, ayo kita atasi dengan cepat. Membunuh mereka. Mereka tidak bisa ragu pada saat itu. Semua orang tahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh binatang buas. Jika mereka menunda lebih lama lagi, binatang buas lainnya pasti akan melonjak. Untuk mencegah hal itu terjadi, mereka harus menghadapi pertempuran dengan cepat. Jack membentuk segel dengan tangannya, dan 100 pedang jiwa mengembun di udara. Ada banyak musuh, dan Destroying the Void menyerang di area yang lebih luas.
Sebelum Jack sempat menggunakan skillnya, sebuah penjepit besar datang dari kiri. Stephen kebetulan berdiri di sana. Stephen mengangkat pedangnya dan menebas. Salju menari-nari di sekitar pedangnya saat suhu di sekitar mereka turun dengan cepat. Bilahnya berbenturan dengan penjepit. Penjepit itu terlempar ke belakang, dan salju di pedangnya juga berserakan. Stephen menjadi kaku. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, itu masih 70 hingga 80%. Dia tidak pernah menyangka sepertiga dari tekniknya telah diterbangkan saat dia menyerang lawannya. Jelas betapa kuatnya lawan mereka. Dia adalah murid terpilih dari klan kelas suci. Bahkan jika dia bukan peringkat tertinggi, prajurit normal bukanlah tandingannya. Namun, Demon Spirit Beast acak sudah sangat kuat. Itu cukup mengejutkannya. Stephen mengatupkan giginya dan ekspresinya berubah serius. Jack sama sekali tidak melebih-lebihkan. Situasinya bahkan lebih serius daripada apa yang dia katakan. Pada saat itu, Jack berteriak. Stephen menoleh untuk melihat bilah abu-abu besar di depan Jack. Bilahnya dipadatkan melalui 100 pedang jiwa. Jack mendorong ke depan, dan bilahnya melesat ke depan seperti anak panah, menyerang tepat ke arah 3 monster. Semua binatang buas itu tampak serupa. Mereka memiliki 2 penjepit besar sebagai tangan. Penjepit adalah senjata mereka. Binatang buas itu menggunakan penjepit mereka untuk berbenturan dengan pedang jiwa yang besar. Yang lain juga menyerang pada saat yang sama, menghadapi binatang buas lainnya. Pada saat itu, mereka semua mendengar suara mendesis. Beberapa orang berbalik untuk melihat. Pedang jiwa besar itu segera melilit penjepit itu saat mereka bentrok. Penjepit menjadi hitam dan mulai mendesis. Hanya dalam beberapa saat, penjepit mereka menjadi hitam dan berair. Ketiga binatang itu menjerit kesakitan saat mereka dikelilingi oleh properti busuk dari atribut jiwa Jack. Mereka mulai mengeluarkan asap abu-abu dan tampak seperti membusuk. Stephen dan yang lainnya membeku saat melihatnya, terutama Stephen. Bibirnya sedikit bergetar saat dia melihat segala sesuatu dengan tak percaya. Dia baru saja berbenturan dengan penjepit besar itu, jadi dia tahu betapa kuatnya mereka lebih baik daripada orang lain. Tekniknya hampir ditembus, tapi monster itu remuk seperti kertas menghadapi serangan Jack. Beberapa pejuang dari dunia kelas 2 menyusut kembali saat melihatnya, sangat senang bahwa mereka bekerja sama. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan diuntungkan jika mereka bertarung. Bahkan mungkin saja mereka semua akan dibunuh oleh Jack. Jack telah berurusan dengan 3 sekaligus, jadi yang lain tidak perlu disebutkan lagi. Hanya dalam beberapa saat, mereka telah melenyapkan semua binatang roh iblis. Bab 3450. Dengan lambaian tangannya, Jack memimpin semua orang dan melanjutkan perjalanan ke barat. Begitu dia dan yang lainnya pergi, 40 binatang roh iblis berkumpul di tempat pertempuran telah berakhir. Karsh berdiri di tengah-tengah binatang buas. Alisnya berkerut erat saat melihat ke medan perang dengan marah. Teman mereka telah dibantai oleh manusia, dan mayat mereka berserakan di mana-mana. Jelas betapa intensnya pertempuran itu. Mijas bergetar, dan suaranya sedikit bergetar, 8 dari kami bahkan tidak berhasil menundanya sama sekali. Mereka sangat kuat. Jika itu adalah momen lain, Karsh akan memarahi Mijas karena memuji lawannya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa pada saat itu, karena dia juga berpikiran sama. Manusia itu lebih kuat dari yang mereka kira. Meskipun jumlah manusia lebih banyak, mereka masih memiliki 8 orang. Sangat mungkin untuk mengulur waktu sejenak, tetapi kenyataannya benar-benar berbeda. Teman mereka telah terbunuh hanya dalam beberapa saat. Lawan segera pergi tanpa penundaan, bahkan tidak merawat mayat. Bahkan Karsh pun panik. Besan berjalan ke Karsh dan berkata dengan serius, situasinya lebih buruk dari yang kita duga. Jelas mereka tahu kalau kita mengepung mereka jika mereka tiba-tiba bergerak seperti ini. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Karsh menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Keluarkan pesanan. Sebut 2 kali lipat jumlah monster level rendah dan minta mereka mencari di mana-mana. Kita harus menemukan mereka. Jika mereka melarikan diri, hari-hari kita akan jauh lebih sulit. Besan mengangguk dan segera berbalik untuk menyebarkan perintah. Karsh mengernyit saat melihat ke barat, mereka sedang menuju ke arah itu, tapi jika aku adalah mereka, aku mungkin akan mengubah arah. Saat kami mencari,
kami tidak dapat mengabaikan petunjuk apapun. Bahkan jika masih ada lebih dari 1 hari, sangat mungkin bagi mereka untuk bersembunyi selama itu jika mereka melakukannya dengan baik. Kita tidak bisa santai sama sekali. Anda tahu bagaimana raja itu. Jika kita gagal, dia akan memakan kita semua. Semua binatang berdiri, tidak berani menunda sama sekali. Setelah 2 jam, Jack dan yang lainnya tiba di tempat yang dibicarakan Kes. Mereka berada di antara pegunungan. Di depan mereka ada hutan lebat, dan di belakang mereka ada ngarai. Untuk bersembunyi, Jack dan yang lainnya berada di balik pegunungan. Mereka dapat mengamati hutan terus-menerus dan dapat mundur ke ngarai kapanpun mereka mau. Jack buru-buru mengatur agar pria terus berjaga-jaga. Dia mengirimkan indera ilahi, melihat melalui setiap helai rumput di sekitar mereka. Rudy menatap Jack dengan khawatir. Dia merasa seperti itu adalah situasi paling berbahaya yang pernah mereka alami di dunia berputar. Bukannya tidak ada bahaya sebelum ini, tetapi Jack selalu memegang kendali. Kali ini berbeda. Bahkan jika Jack tidak takut pada sebagian besar binatang buas itu, ada seorang raja yang tampaknya tidak pernah mendukung mereka. Raja itulah yang ditakuti Jack. Dia bisa merasakan bahwa Jack tidak tahu apakah dia cocok untuk raja itu. Itulah mengapa Jack sangat waspada. Memikirkan hal itu, Rudy menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Yang lainnya tidak dalam kondisi yang lebih baik. Meskipun mereka telah tiba dengan selamat, Jack telah menebak semuanya. Situasinya benar-benar buruk. Jika Jack tidak begitu tegas, mereka mungkin akan dimakan oleh binatang buas itu. Bahkan jika mereka menerobos pada akhirnya, mereka akan menderita kerugian besar. Stephen duduk di tanah dengan sedih. Ada berbagai pemikiran di kepalanya. Jack tiba-tiba berkata kepada Stephen, bicaralah jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Jangan hanya berdiri di sana tampak frustrasi. Jack merasa sedikit tidak berdaya melihat betapa tertekannya semua orang. Itu tidak baik untuk mereka. Jika mereka kehilangan kepercayaan diri dalam pertempuran, konsekuensinya akan mengerikan. Bersambung.